Bukan cuma karena nilainya, tapi karena proses alam yang luar biasa di baliknya. Pak, dari tadi Bapak bilang proses magmatis dan hidrotermal. Apa hubungan keduanya dengan emas? Dengan senyum Sabarna, ini pertanyaan bagus. Begini, ketika magma naik dari perut bumi, ia membawa serta logam-logam berat, termasuk emas. Tapi emas itu tidak langsung jadi bongkahan emas. Loh, ia larut dalam fluida panas, air yang super panas, dan mengandung banyak mineral. Inilah yang kita sebut fluida hidrotermal. Jadi, magma itu semacam dapur, dan hidrotermal itu air panas yang keluar dari dapur itu. Ya, Pak? Betul sekali, fluida itu meresap ke dalam celah-celah batuan, terutama di daerah gunung api aktif atau bekas gunung api purba. Disitulah emas mulai mengendap, membentuk urat-urat kuarsa yang sering jadi target kita dalam eksplorasi. Berarti kalau ada urat kuarsa, bisa jadi ada emas? Bisa, tapi tidak semua urat kuarsa mengandung emas. Kita perlu cek mineral-mineral abrasi dan zonasi lainnya juga. Tapi umumnya, di sistem epithermal, khususnya yang low sulfidation, urat kuarsa itu bisa menyimpan emas dalam bentuk mikroskopis. Sistem epithermal itu maksudnya? Itu tipe jebakan emas yang terbentuk dekat permukaan bumi, karena fluida hidrotermalnya bergerak di kedalaman yang dangkal, sekitar 1-2 km. Nah, Indonesia kaya sekali dengan sistem ini, karena banyak jalur gunung api muda dari zaman tersier. Wah, luar biasa ya. Jadi ini alasan kenapa Indonesia jadi surga bagi para eksplorasi emas? Tepat. Kombinasi tektonik aktif, jalur magmatis, dan sejarah panjang geologi Indonesia, semuanya menciptakan kondisi yang sangat ideal untuk pembentukan logam mulia, termasuk emas. Pak Geo, kalau emas itu bisa naik ke permukaan bersama proses tektonik dan magma, lalu bagaimana dia bisa terjebak di dalam batu? Jadi begini, ketika magma naik, dia membawa juga fluida panas yang kaya akan logam, termasuk emas. Fluida ini disebut fluida hidrotermal. Oh, jadi bukan cuma lava panas yang keluar ya? Betul. Lava itu bagian dari magma yang keluar ke permukaan. Tapi sebelum itu terjadi, magma bisa memanaskan air tanah atau menghasilkan fluida sendiri. Nah, cairan panas inilah yang menyusup lewat rekahan, retakan-retakan kecil di batuan, seperti celah di jalan aspal. Terus, emasnya menempel begitu saja. Lebih tepatnya, fluida itu membawa emas dalam bentuk larutan, dan saat suhunya turun atau tekanannya berubah, emasnya mengendap. Jadi terbentuklah urat-urat kuarsa yang berisi emas. Matanya membesar urat emas. Yang dicari-cari orang itu ya? Menandu itulah dia. Tapi urat emas tidak selalu besar dan tebal. Banyak juga yang kecil-kecil, tersembunyi, bahkan hanya bisa terlihat kalau kita pakai kaca pembesar. Wah, ternyata rumit juga ya prosesnya. Tapi keren. Alam bekerja dengan sabar. Kadang perlu jutaan tahun hanya untuk membentuk satu urat emas kecil. Tapi kalau kita paham prosesnya, kita bisa tahu di mana harus mencarinya.